wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Fitria. Kali ini kita akan membahas materi tentang substitusi nukleofil dan reaksi eliminasi. Kalian tahu apa itu nukleofil? Berikut penjelasannya. Nukleofil atau pecinta nukleus adalah suatu spesies ion atau molekul yang menyerang suatu alkil halida. Alkil halida di sini adalah halogen yang terikat atau halida yang terikat pada suatu alkil. Dalam reaksi substitusi sering dilambangkan dengan Nu negatif. Umumnya, sebuah nukleofil adalah spesies apa saja yang tertarik ke suatu pusat positif. Jadi, sebuah nukleofil adalah suatu basa Lewis. Kebanyakan nukleofil adalah anion, namun ada juga molekul polar netral. Contohnya H2O, alkohol, amonia, dan lain-lain. Nukleofil yang paling sering dijumpai adalah oksigen, nitrogen, sulfur, halogen, dan karbon. Elektrofil atau pecinta elektron sering dilambangkan dengan E positif. Umumnya, sebuah elektrofil adalah spesies apa saja yang tertarik ke suatu pusat negatif. Jadi, sebuah nukleofil adalah suatu asam Lewis seperti H positif, C positif, atau ZnCl2. Gugus pergi atau gugus lepas ialah gugus apa saja yang dapat digeser dari ikatannya dengan suatu atom karbon. Dalam reaksi substitusi alkil halida, halida itu disebut gugus pergi atau leaving group. Ion halida adalah gugus pergi yang baik karena ionnya merupakan basa yang sangat lemah. Basa kuat seperti hidroksil bukan gugus pergi yang baik. Substitusi nukleofilik atau SN merupakan suatu reaksi yang atom, ion, atau gugus suatu substrat disubstitusikan atau digantikan oleh atom, ion, atau gugus lain, yang disebut dengan reaksi substitusi. Contoh reaksi substitusi. Dalam reaksi substitusi akil halida, yaitu etil halida, yaitu halida bromida yang terikat pada akil etil. Bromida ini disebut dengan gugus pergi yang baik karena ion halida merupakan gugus yang baik. Ion basa yang sangat lemah. Jadi, ion hidroksil sebagai nukleofilik, kemudian ini sebagai substrat, kemudian ini adalah produk, bromida sebagai gugus pergi. Mengapa substrat ini dapat disubstitusi oleh nukleofilik hidroksil? Karena nukleofilik akan mencari pusat yang bersifat positif dari substratnya antara CH3 dan CH2. Maka CH2 adalah gugus yang positif karena elektronnya merupakan ikatan antara C dan Br itu lebih tertarik ke Br. Kenapa? Karena Br itu lebih elektronegatif sehingga dapat menarik sepasang elektron menyebabkan karbon di sini lebih positif dibandingkan dengan CH3. Maka hidroksil akan menyerang suatu karbon yang positif. Karena karbon di sini sudah mengikat 4, maka sebelumnya itu maksimalnya berikatan adalah 4, yaitu 1C, 2H, dan 1Br. Maka ketika hidroksil masuk, maka Br harus lepas karena Br merupakan gugus pergi, sehingga dengan mudahnya terlepas dan digantikan oleh hidroksil dan menghasilkan produk alkohol atau etil alkohol atau etanol. Jika suatu nukleofilik, sebelumnya nukleofilik itu ada yang netral dan anion. Jika nukleofilik netral menyerang akil halida, maka gugus pergi L akan lepas menjadi L negatif, sedangkan nukleofiliknya yang tadinya tidak bermuatan, karena elektronnya dibagi, maka nukleofiliknya akan berikatan dengan R, kemudian menimbulkan muatan positif. Adalah reaksi pengganti suatu gugus fungsi dengan gugus fungsi yang lainnya. Reaksi substitusi ada dua, yaitu SN1 dan SN2.
Substitusi SN1 adalah substitusi yang bersifat stepwise. Pertama-tama, gugus fungsi bromida di sini lepas dari molekul dan membentuk muatan positif pada karbon yang dikenal dengan karbon kation. Setelah itu, nukleofil OH- di sini bereaksi dengan karbokation membentuk produknya. Proses paling lambat adalah pembentukan karbon kation. SN2 adalah reaksi substitusi yang bersifat concerted. Artinya, lepasnya gugus fungsi dan ikatan baru nukleofil yang terjadi secara bersamaan. Jadi, untuk proses yang paling lambat dipengaruhi oleh konsentrasi bromobutana dan ion sianida. Reaksi SN1 memerlukan karbon kation yang stabil. Semakin banyak substituen pada karbon, maka semakin stabil karbon kationnya. Untuk dari itu, karbon tersier adalah yang paling mungkin untuk reaksi SN1. Untuk reaksi SN2, reaksinya terjadi secara concerted. Jadi, diperlukan tempat pemutusan dan pembentukan ikatan. Yang paling rendah rintangan steriknya adalah karbon primer, sehingga karbon primer inilah yang memungkinkan untuk reaksi SN2. Bagaimana dengan karbon sekunder? Karbon sekunder sifatnya di tengah-tengah antara karbon primer dan karbon tersier, sehingga bisa melakukan reaksi SN1 atau SN2. Mekanisme reaksi. Reaksi SN1 dimulai dengan lepasnya gugus fungsi dan membentuk karbon kation. Setelah itu, nukleofil akan membentuk produk. Saat nukleofil ini bereaksi dengan karbon kation, kemungkinan nukleofil ini datang dari kedua sisi, sehingga produk di sini menghasilkan produk campuran dari kedua konfigurasi. Untuk SN2, reaksi ini concerted, pemutusan dan pembentukan ikatan terjadi secara bersamaan. Jadi, untuk karbon sekunder di sini, nukleofil yang akan menyerang molekul. Maka, molekul harus datang dari sisi yang berlawanan dengan gugus fungsi. Di sini, oleh karena itu, produknya memiliki inversion of density center. Reaksi eliminasi adalah reaksi yang membentuk ikatan rangkap. Di sini, reaksi eliminasi ada dua, yaitu E1 dan E2. Ini E1 adalah reaksi stepwise. Pertama-tama, bromin lepas membentuk karbon kation. Setelah itu, air akan menyerang proton dan membentuk ikatan rangkap. Karena E1 bersifat stepwise, maka membutuhkan molekul yang memiliki karbon kation yang stabil. Contohnya adalah karbon tersier, karbon alilik, dan karbon benzilik. Ini adalah reaksi 2-bromobutana dengan kalium terbuktosida. Mekanisme reaksi E2 adalah concerted. Di sini molekul terbuktosida menyerang proton dan mendorong elektron untuk melepaskan bromin, sehingga terbentuk 2-butena. Mekanisme reaksi E2 di sini bisa dipakai untuk memprediksi struktur produknya. Untuk reaksi 2-bromobutana, di sini ada dua kemungkinan produk, yaitu butena dengan konfigurasi E dan Z. Produk yang lebih banyak terbentuk di sini adalah E. Untuk reaksi E2 ini, posisi hidrogen dan bromin harus berlawanan atau disebut antiperiplanar. Jadi, di sini ada dua kemungkinan konformasi dari 2-bromobutena. Konformasi dengan gugus metil pada posisi antiperiplanar. Di sini yang less hindered, maka dari itu terbentuklah alkena dengan konfigurasi E sebagai major product.